Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan informasi kepada Bapak Ibu semua berkenaan dengan penggunaan LMS PPG dalam jabatan. Mengingat sebentar lagi Bapak Ibu akan menggunakan LMS ini sebagai pembelajaran yang kurang lebih akan dilakukan selama 30 hari ke depan, mulai tanggal 3 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Baik Bapak Ibu, langkah awal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk di link yaitu app.ppg.kemenak.com. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk di link tersebut, Bapak Ibu akan dihadapkan pada login, yaitu untuk nomor akun, yaitu Bapak Ibu menggunakan nomor siaga atau NPK. Jadi nomor siaga untuk Bapak Ibu yang mapel PAI dan NPK untuk Bapak Ibu yang mapel di madrasah seperti Quran Hadis, Fikih, SKI dan lain sebagainya. Kemudian untuk masuk di password ini sama dengan nomor akun, menggunakan nomor akun yaitu nomor siaga atau NPK. Kemudian Bapak Ibu masuk atau login. Setelah itu Bapak Ibu, setelah login maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melakukan beberapa hal setelah masuk seperti ini. Pertama, lengkapi terlebih dahulu Bapak Ibu profilnya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengunggah pas foto dengan ukuran tidak lebih dari 250 KB. Diingat kembali Bapak Ibu, pas foto ya Bapak Ibu, yang foto yang Bapak Ibu siapkan untuk nanti dicantumkan di sertifikat pendidik. Jadi foto itu yang akan Bapak Ibu gunakan nanti di beberapa aplikasi sampai Bapak Ibu selesai. Setelah itu Bapak Ibu perlu diingatkan kembali bahwa di dalam melengkapi profil itu yang pertama Bapak Ibu tulis namanya dengan betul, dengan benar, sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Sesuai dengan ijazah S1, tuliskan dengan benar, ada spasinya atau hurufnya sesuaikan dengan betul Bapak Ibu. Kemudian tidak menggunakan gelar Bapak Ibu. Jangan menggunakan gelar, baik gelar S1, S2 atau gelar haji atau hajah, mohon itu tidak dicantumkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu mohon namanya itu adalah nama Bapak Ibu yang sesuai ijazah, jangan sampai diganti dengan nama sekolah ya Bapak Ibu. Pastikan nama itu adalah nama Bapak Ibu yang sesuai dengan ijazah. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan pilihan di atas. Nah, ini Bapak Ibu ketika tertulis 2025 gelombang 2, Bapak Ibu berarti memilih ini. Begitu nanti di LMS Bapak Ibu tertulis gelombang 2 plus dan 3 begitu. Nah, itu untuk gelombang Bapak Ibu karena di situ nanti ada pilihan untuk gelombang 1. Gelombang 1 itu adalah untuk yang sudah mahasiswa PPG yang sudah terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengisi fakta integritas, nanti bisa mengakses modulnya di situ. Kemudian ini adalah menu untuk induksi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada induksi bisa menggunakan ini menggunakan LMS ini. Kemudian nanti untuk kegiatan tryout Bapak Ibu juga akan menggunakan ini. Kemudian ini adalah kamera cek Bapak Ibu. Jadi nanti selama pembelajaran menggunakan LMS, pastikan kamera ini on cam ya Bapak Ibu ya. Di on cam kan, jangan di off cam kan begitu. Jika bingung nanti bisa minta bantuan orang terdekat Bapak Ibu untuk memastikan bahwa kameranya adalah on cam selama pembelajaran menggunakan Learning Management System ini atau LMS ini. Dan di sisi bawah Bapak Ibu, di pojok sebelah bawah itu adalah jam online hari ini. Jadi itu akan terus berjalan time span-nya Bapak Ibu sesuai dengan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Itu terhitung ketika Bapak Ibu ada aktivitas. Misal Bapak Ibu mengklik atau mengerjakan begitu. Tapi ketika Bapak Ibu terhenti melakukan aktivitas, misalnya Bapak Ibu nonton video ataupun Bapak Ibu membaca berita tanpa menggerakkan kursornya, itu Bapak Ibu akan berhenti jam online-nya. Jadi nanti kalau jam online-nya ingin terus berjalan dan terekam panjang berapa panjangnya, maka Bapak Ibu
diharapkan melakukan aktivitas atau kursornya digerakkan. Karena kalau kursornya berhenti dalam beberapa detik, maka jam online-nya juga akan berhenti. Tapi itu tidak akan jadi masalah Bapak Ibu di sesi ini. Jadi jam online ini hanya merekam beberapa aktivitas Bapak Ibu selama LMS. Kemudian ini Bapak Ibu akan muncul total nanti jam online-nya di bagian dashboard bagian bawah Bapak Ibu. Itu akan muncul berapa lama Bapak Ibu, misalnya saya ingin ngecek semisal Bapak Ibu begitu ya, maka saya akan tahu Bapak Ibu online-nya berapa lama begitu. Jangan sampai ini Bapak Ibu online-nya baru 0,05 tapi kok modulnya sudah selesai semua. Nah, itu berarti kan Bapak Ibu ada hal yang kemudian mungkin dikerjakan dengan terburu-buru dan sebagainya, indikasinya ke sana begitu. Jadi nanti mohon dirasionalkan untuk jam online-nya Bapak Ibu, karena ya tentunya ada aturannya begitu, tapi ya mohon Bapak Ibu sesuaikan dengan aktivitas Bapak Ibu di LMS. Di situ ada modulnya juga Bapak Ibu, rekapitulasi data di LMS nanti. Di situ di dalam LMS ini ada 3 modul yang seperti sudah saya singgung di sebelumnya, bahwa Bapak Ibu nanti selama 30 hari itu akan mengerjakan 3 modul. Yang pertama adalah modul pedagogik, modul profesional, ataupun terbalik Bapak Ibu ya, profesional dulu baru pedagogik, silahkan nanti bisa dicek di LMS-nya. Baru yang ketiga adalah modul berkenaan dengan pengembangan perangkat pembelajaran gitu. Kemudian ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa scroll agak ke bawah, di bawah modul tadi dan jam online itu akan ada rekapitulasi nilai Bapak Ibu. Nah, rekapitulasi nilai ini nanti akan memperlihatkan Bapak Ibu pretestnya dapat nilai berapa, materinya dapat nilai berapa, video, jurnal 1, jurnal 2, tugas mandiri, tugas refleksi, tugas akhir, dan tugas akhir modul. Itu Bapak Ibu akan memperoleh nilai berapa, langsung bisa Bapak Ibu cek. Jika Bapak Ibu misalnya di tugas akhir modul nilai akhirnya belum sampai 70 begitu, maka Bapak Ibu harus mengulang kembali mengerjakan tugas akhir sampai diberikan kesempatan 3 kali Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan tugas akhir itu. Jadi mohon bisa dioptimalkan untuk bisa memperoleh minimal 70 Bapak Ibu dikatakan lulus. Kalau Bapak Ibu misalnya dapat 60, kemudian masih ada kesempatan 2 sampai 3 kali tidak dioptimalkan, maka Bapak Ibu dianggap tidak lulus di modul tersebut. Jadi mohon diperhatikan, modul tersebut harus benar-benar lulus dengan nilai minimal 70 dengan ketentuan 3 kali pengerjaan tugas akhir. Mohon diperhatikan itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu akan mengklik di Fakta Integritas, maka akan muncul 3 menu, yaitu Manage Account, LPTK, dan Ubah Password. Pertama kita akan membahas berkenaan dengan Manage Account. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mengunggah foto Bapak Ibu yang tadi disampaikan di awal, fotonya harus foto pas foto yang formal dengan ukuran 250 KB maksimal. Fotonya sudah ditentukan ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan di grup begitu. Di beberapa kesempatan juga sudah saya sampaikan, fotonya adalah foto yang sesuai dengan standar sertifikat pendidik PPG keagamaan. Kemudian Bapak Ibu nanti pastikan nomor akunnya benar. Kemudian untuk NIM, nomor Induk Mahasiswa, atau NPM begitu, nomor pokok mahasiswa, nanti akan diinput oleh admin LPTK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika NIM-nya mana dan sebagainya, karena memang proses untuk mengeluarkan NIM ada prosedurnya Bapak Ibu. Tidak bisa kemudian Bapak Ibu selesai lapor diri di tanggal 31, kemudian tiba-tiba di tanggal 3 langsung keluar NIM-nya gitu Bapak Ibu. Jadi kami harus melakukan verifikasi terkait dengan data-data Bapak Ibu, yang kemudian harus kami buatkan pengajuan kepada tim bagian akademik untuk bisa mengeluarkan nomor induk mahasiswa. Tapi nanti yakinlah Bapak Ibu, nomor induk mahasiswa ini harus kami keluarkan begitu, dan nanti akan otomatis ada di LMS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk NIM ini, nanti otomatis akan keluar. Jadi Bapak Ibu kosongkan terlebih dahulu untuk bagian NIM. Kemudian tempat tugas Bapak Ibu, pastikan tempat tugas ini sesuai dengan yang tertera di siaga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang di siaga itu penempatan tugasnya di mana. Mungkin ada Bapak Ibu yang sebagian baru pindah tugas begitu karena SK-nya baru keluar. Gunakan yang terakhir Bapak Ibu yang ada di siaga aktifnya itu tempat tugasnya di mana. Kemudian alamat tempat tugas tentunya disesuaikan.
Kemudian masih di manage account Bapak Ibu di bagian fakta integritas. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk provinsi tempat tugas, kemudian kabupaten tempat tugas, kemudian pilih jenjang Bapak Ibu, SD, SMP, SMA, ataupun RA, ataupun PAUD Bapak Ibu silahkan. Kemudian dituliskan nama lengkap, perhatikan Bapak Ibu sesuai ijazah tanpa gelar Bapak Ibu. Pastikan ya Bapak Ibu sekali lagi, sesuai ijazah tanpa gelar, pastikan huruf-hurufnya benar penggunaannya, sesuai betul dengan ijazah, jangan sampai ada salah satu huruf atau salah spasi ataupun besar kecilnya juga disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian agama pilih sesuai dengan agama Bapak Ibu ya tentunya agama Islam ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jenis kelamin Bapak Ibu pilih laki-laki atau perempuan. Kemudian nama ayah Bapak Ibu bisa ditulis sesuai dengan ayah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masih di fakta integritas yang manage account, nama ibu kandung Bapak Ibu silahkan ditulis, kemudian email. Email ini email aktif ya Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu berbeda dengan siaga ataupun berbeda dengan lapor diri dipersilahkan. Yang jelas email aktif, yang kemudian itu nama Bapak Ibu, jadi jangan menggunakan nama-nama yang inisial, nama-nama yang sulit sekali untuk dideteksi begitu. Jadi gunakan nama email itu yang kemudian ada unsur nama Bapak Ibu sehingga bisa dikenali. Kemudian masukkan nomor telepon Bapak Ibu, nomor telepon aktif ya Bapak Ibu ya. Nomor telepon aktif, kemudian NUPTK. Jika ada Bapak Ibu nomor NPTK silahkan dimasukkan, jika belum ada ya boleh dikosongkan. Kemudian NIK sesuaikan dengan KTP Bapak Ibu. Kemudian status kepegawaian di situ sudah ada pilihannya Bapak Ibu silahkan dipilih. Tempat lahir silahkan dipilih, kemudian tanggal lahir. Lagi-lagi tanggal lahir pastikan Bapak Ibu sesuai dengan nanti di aplikasi. Kalau ini adalah YYMMDD, artinya year tahun dulu, baru kemudian month bulan, baru kemudian day atau tanggalnya, maka Bapak Ibu harus sesuaikan. Jangan sampai terbolak-balik berkenaan dengan tanggal dan bulannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul dicek, jangan sampai terbolak-balik. Ini formatnya adalah YYMMDD, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian masih di manage account Bapak Ibu, isiannya cukup banyak di manage account ini Bapak Ibu. Jadi silahkan dipilih provinsinya, sesuaikan provinsi Bapak Ibu. Di sini saya contohkan provinsi Lampung. Kemudian kabupaten, silahkan pilih Bapak Ibu kabupatennya. Saya mencontohkan di sini Kabupaten Pringsewu. Kecamatannya silahkan Bapak Ibu di sini dipilih terlebih dahulu kecamatannya. Nanti sesuaikan dengan kecamatan. Saya yakini kecamatannya akan muncul sesuai dengan provinsi dan kabupatennya. Baru kemudian silahkan Bapak Ibu isikan kelurahan, jalan, RT, dan RW sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu atau sesuai dengan domisili Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu masih di manage account, pilih isi RW-nya, kemudian kode posnya sesuaikan Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa mencantumkan kontak darurat. Kontak darurat ini di luar nomor yang sudah Bapak Ibu cantumkan di atas. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu kami konfirmasi kepada Bapak Ibu dengan segera, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa dihubungi, maka pastikan kontak darurat ini aktif Bapak Ibu. Jadi silahkan tulis namanya siapa, hubungannya siapa, boleh suami, boleh istri, boleh orang tua, ataupun boleh anaknya, yang jelas itu nomornya aktif sebagai kontak darurat ketika nomor Bapak Ibu mohon maaf misalnya tidak bisa dihubungi atau baterai habis atau Bapak Ibu di tempat yang kemudian sinyalnya susah sehingga sulit dihubungi, maka kontak darurat ini penting sekali Bapak Ibu. Mohon ini diberikan diisi Bapak Ibu dengan kontak darurat yang nomornya aktif begitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu disimpan Bapak Ibu ketika ada perubahan. Nah ini bagian yang LPTK Bapak Ibu, nanti dipilih mapelnya dan nama LPTK-nya nanti akan muncul ya Bapak Ibu. Tuh. Kemudian password Bapak Ibu, untuk password kalau Bapak Ibu berkenan untuk mengganti silahkan diganti gitu. Tapi saya perlu ingatkan kembali jangan sampai lupa. Jika Bapak Ibu merasa bahwa tidak yakin untuk mengganti, khawatir lupa, khawatir error, khawatir tidak bisa login begitu, maka biarkan saja Bapak Ibu. Biarkan saja, tidak perlu diubah passwordnya. Silahkan Bapak Ibu yang kemudian merasa bahwa oh saya malas mengubah ya silahkan, tapi kalau Bapak Ibu yakin akan merubah dengan resikonya ya silahkan diubah begitu. Kami tidak
menghalangi Bapak Ibu misalnya mau mengubah ataupun mau tetap begitu. Tidak melarang ya Bapak. Kemudian ini Bapak Ibu di modulnya nanti akan muncul PAI profesional. Ini saya mencontohkan PAI untuk eh, fikih dan Quran hadis dan mapel madrasah lainnya ada versinya masing-masing Bapak Ibu, dan di kolom merah itu sudah ada tanggalnya. Akan bisa diakses pada tanggal 3 September pada pukul 001. Jadi pada pukul 001 sudah masuk di tanggal 3 September Bapak Ibu bisa membukanya begitu. Sudah bisa mempelajari dan seterusnya begitu. Kemudian untuk modul 2, modul pedagogik, yaitu mulai 14 September, jadi ketika pukul 001 pada tanggal 14 September sudah bisa dibuka. Dan kemudian untuk pengembangan perangkat pembelajaran juga begitu, pada tanggal 24 September 2025 pukul 001 juga sudah mulai dibuka. Mungkin itu Bapak Ibu sementara yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk tutorial LMS ini. Mohon tadi isian-isian yang berkenaan dengan data diri Bapak Ibu mohon diisi dengan benar, dengan lengkap, nama sesuai dengan ijazah dan lainnya. Mohon betul-betul diisi agar memudahkan Bapak Ibu di kemudian hari. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.